Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala fi kitab ad-diba al-imam Abdurrahman ad-Dibai, falamma mata abi fatahtuhu fa idza yakhruju nabiyyu akhirul zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Sam. Wa qala an-nabi man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Wa qala al-ulama ma madahtu Muhammadan bi qasidatin walakin budiya qasidatin bi Muhammadin. Al-ayah wa ma'na wallahu a'lamu bi muradi. Yang sama-sama kita hormati pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahta Sama beserta keluarga besarnya alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatallah. Mari kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan zahir batinnya, ditambahkan kemuliaannya oleh Allah, ditambah-tambah keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati dewan asatidzah yang hadir di ini tempat, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka kesabaran dalam mendidik kita, Allah berikan kepada mereka keistiqomahan dalam mendidik kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ikhwati thalabal akhid bafatahullahu alaina jami'an, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji dan syukur kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, Allah telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar, Allah telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar, apa anugerah Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita? Bukanlah Islam, bukanlah iman, bukanlah takwa, tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad, saya dan kalian mengenal Islam, saya dan kalian mengenal takwa, mengenal syariat, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, bergembiralah kalian. Duduknya kita di sini sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikmat yang begitu besar untuk kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang kelak di yaumil qiyamah akan berdiri di posisi paling depan, yang akan membawa bendera baginda Sayyidina Muhammad. Umat yang dimana para nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwasanya dalam kitab Nasuhul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabiullah Adam berkata, aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah berikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, akan tetapi Allah berikan kepada mereka. Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tetapi tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam? Yang pertama kata Nabiullah Adam alaihissalam, Allah menerima tobatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka bertobat, Allah terima tobat mereka. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga itu Allah turunkan dia di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabiullah Adam bertobat, beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika beliau berada di kota Mekah, baru tobat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun karena beliau membawa nama Muhammad dalam pertobatannya. Ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah demi hak Muhammad, demi keagungan Muhammad, kemuliaan Muhammad, kehormatan Muhammad, terimalah tobatku ya Allah. Wa qala Allah ya Adam kaifa arafta Muhammad wala fahladuhu, wa ya Adam bagaimana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad. Qala Adam ya Rabb innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa laqamil ars maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh, aku angkat kepalaku ke atas, aku melihat di tiang-tiang surga, di tiang-tiang ars tertulis namamu dan nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari situlah aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa, sebab tidak mungkin kau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu kecuali makhluk itu makhluk yang paling kau cintai ya Allah. Apa kata Allah? Sodakta ya Adam, betul apa yang kau katakan Tuhan ya Adam, ketahuilah dosamu telah aku ampuni karena kau telah membawa nama Muhammad dalam pertobatanku. Allah menerima tobatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan bagi umat Muhammad dimanapun mereka bertobat, Allah terima tobat mereka. Itu yang pertama kata Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kedua kata Nabiullah Adam alaihissalam,
ketika aku berbuat salah, satu kesalahan yang aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak istri mereka. Yang ketiga kata Nabiullah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku, Allah murka, Allah lepaskan pakaianku. Tetapi bagi umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi Allah tetap kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tetapi Allah tetap kasih mereka pakaian. Yang keempat kata Nabiullah Adam alaihissalam, aku berbuat dosa di dalam surga, di dalam surga aku berbuat dosa, Allah murka, Allah keluarkan aku dari surga. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tetapi kalau mereka bertobat, tobatnya diterima. Mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Lihat bagaimana keutamaan dan kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, kamu sekalian adalah umat yang paling baik, umat yang paling bagus, umat yang paling mulia yang Allah keluarkan untuk segenap para manusia. Mengapa kau menjadi umat yang terbaik? Kenapa kau menjadi umat yang termulia? Kenapa kau menjadi umat yang teragung? Bukan karena sholatmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena puasamu, bukan karena takwamu, bukan. Tetapi karena kalian dan saya adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi kota yang mulia karena Mekah tempat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi kota yang agung karena Madinah tempat hijrah dan tempat wafatnya Rasulullah. Batu Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya baginda Nabi besar Muhammad. Burak menjadi kendaraan yang mulia karena Burak pernah ditunggangi oleh Sayyidina Muhammad. Bahkan ada seorang yang bertanya kepada alim ulama, mana yang lebih mulia, Ka'bah atau makbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia dari kuburnya Nabi. Tetapi kalau kita lihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma madahtu Muhammadan bi qasidatin walakin budia qasidatin bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kembali kepada ayat yang tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita bergembira dengan kelahirannya, kedatangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan Abu Jahal pamannya Nabi yang selalu mencaci memaki Nabi itu ketika hari Senin, Allah angkat siksanya digantikan dengan rahmat. Karena apa? Karena Abu Jahal pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan kita yang selalu merayakan maulid Nabi, yang selalu merayakan Isra Mi'rajnya Nabi, yang selalu merayakan nuzulul Qur'annya Nabi, yang selalu merayakan tahun baru Islamnya Nabi. Cukup sekian. Wa akhirul kalam, nas'alullah subhanahu wa ta'ala taufiqa was sadad kama nas'aluhu ay yaj'alana minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.